Oke, kembali lagi di channel YouTube MS19 Officer. Kembali lagi kita akan membahas contoh-contoh soal tes CPNS kategori TWK atau tes wawasan kebangsaan yang keempat. Oke, langsung saja ya kita bahas. Soal nomor 1. Sikap menjunjung tinggi keadilan, menjaga kelestarian lingkungan sekitar, serta menghormati pemeluk agama lain merupakan salah satu contoh pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai Pancasila yang dimaksud adalah A. Nilai kerohanian, B. Nilai filosofis, C. Nilai filsafat, D. Nilai abstrak, atau E. Nilai umum. Kira-kira yang mana jawabannya? Ya, jawabannya adalah A. Nilai kerohanian. Sikap menjunjung tinggi keadilan, menjaga kelestarian lingkungan sekitar, serta menghormati pemeluk agama lain merupakan nilai kerohanian Pancasila. Oke, dapat poin pentingnya di sini tanda ada kata kuncinya yaitu menghormati pemeluk agama lain. Jadi kalau kita jeli melihat salah satu contoh soal begitu kan, kita lihat ada beberapa kata kunci yang bisa mengarah ke opsi jawaban, yaitu serta menghormati pemeluk agama lain. Itu merupakan salah satu kuncinya. Jadi otomatis jawabannya adalah A. Nilai kerohanian. Oke, lanjut. Soal nomor 2. Perilaku luhur yang menggambarkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan, sikap adil, keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati orang lain, suka menolong dan gemar ikut dalam kegiatan memajukan masyarakat yang merata dan berkeadilan sosial, merupakan penerapan sila Pancasila ke A1, B2, C3, D4, atau E5. Ya, jawabannya adalah E, yang kelima. Itu sudah pasti ya teman-teman ya. Kalau kita berbicara suka menolong dan gemar ikut dalam kegiatan memajukan masyarakat yang merata dan berkeadilan sosial, itu merupakan salah satu pengamalan Pancasila, yaitu sila kelima. Oke, lanjut. Soal nomor 3. Tata urutan perundang-undangan menurut TAP MPR nomor 3 garing MPR garing 2000 adalah A. UUD 45, TAP MPR, Undang-Undang, Undang-Undang Perpu, Peraturan Pemerintah, Kepres, Peraturan Daerah. B. UUD 1945, TAP MPR, Peraturan Pemerintah, Undang-Undang, UU Perpu, Kepres, Peraturan Daerah. C. Undang-Undang 1945, TAP MPR, Peraturan Pemerintah, Undang-Undang, Kepres, Undang-Undang Perpu, Peraturan Daerah. D. Undang-Undang 1945, TAP MPR, UU Perpu, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Kepres, Peraturan Daerah. Atau E. Undang-Undang 1945, TAP MPR, Peraturan Pemerintah, Undang-Undang Perpu, Undang-Undang, Kepres, Peraturan Daerah. Oke, kira-kira yang mana jawabannya? Ya, jawabannya adalah A. Undang-Undang 1945, TAP MPR, Undang-Undang, Undang-Undang Perpu, Peraturan Pemerintah, Kepres, Peraturan Daerah. Oke, jadi teman-teman nanti bisa melihat di TAP MPR nomor 3 garing MPR garing 2000, nanti bisa dilihat gitu kan bagaimana tata urutannya. Lanjut. Soal nomor 4.
Rumusan masalah dasar negara Indonesia ini muncul pertama kali sewaktu dilaksanakannya sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Terdapat 3 tokoh nasional Indonesia ketika itu yang memaparkan asas dasar negara Republik Indonesia. Selain Insinyur Soekarno dan Mr. Muhammad Yamin, seorang tokoh lainnya adalah A. Profesor Dr. Supomo, B. Dr. Buntaran Martoatmojo, C. Mr. Ade Cokronegoro, D. Mr. Syarifuddin Prawira Negara, atau E. Mr. Muhammad Rum. Ya, jawabannya adalah A. Profesor Dr. Supomo. Ini pasti teman-teman sudah tahu ya. 3 tokoh nasional yang memaparkan dasar-dasar negara Republik Indonesia. Oke, lanjut. Soal nomor 5. Kalimat yang menggunakan kata berantonim adalah A. Apakah kegunaan dan fungsi internet untuk dunia bisnis? B. Internet dapat mengurangi jumlah karyawan dan pekerja. C. Helikopter merupakan alat pengangkut yang praktis dan efisien. D. Pesawat terbang yang dapat naik dan turun tegak lurus belum ada. E. Tujuan dan manfaat dari membaca artikel sangat banyak. Ya, jawabannya adalah D. Pesawat terbang yang dapat naik dan turun tegak lurus belum ada. Di situ bisa kita lihat kata yang berantonim adalah naik dan turun. Oke, bisa teman-teman ya. Lanjut. Soal nomor 6. Penulisan nama dan gelar berikut ini yang benar adalah A. Prof. Dr. Sumario, SE. B. Prof. Dr. Sumario, SE. C. Prof. Dr. Sumario, SE. D. Prof. Dr. Sumario, S.E. E. Prof. Dr. Sumario, S.E. Kira-kira yang mana jawabannya teman-teman? Ya, jawabannya adalah D. Profesor Dr. Sumario, S.E. Jadi setiap ada kependekan dari sebuah kata atau singkatan dari sebuah kata harus ada akhiran titik. Setiap jabatan juga harus ada titik. Bisa ya. Kemudian soal nomor 7. Kata sedap yang bermakna sinestesia terdapat dalam kalimat A. Makanan ini terasa sangat sedap. B. Bunga sedap malam tumbuh di halaman rumahku. C. Bumbu penyedap makanan itu mahal harganya. D. Kata-kata orang itu kurang sedap didengar. Atau E. Sayur buatan ibu sangat sedap. Jawabannya adalah D. Kata-kata orang itu kurang sedap didengar. Sinestesia adalah perubahan makna pada suatu kata yang mengalami pertukaran makna, di mana makna yang mengalami pertukaran terjadi karena tanggapan dari dua hal yang dihubungkan dengan panca indera. Contoh, dingin, pantas saja saat bangun tadi pagi terasa dingin sekali. Ternyata turun hujan deras. Dingin dalam kalimat ini makna yang sesungguhnya yang dirasakan oleh kulit garis miring tubuh. Bisa ya teman-teman ya. Soal nomor 8. Kalimat yang menggunakan kata baku adalah A. Ibu suka membeli kain sutra. B. Paman membeli perangko di kantor pos. C. Kami tinggal di komplek perumahan dosen. D. Jadwal kegiatanku sangat padat minggu ini. Atau E. Ibu mau pergi belanja. Jawabannya adalah D.
Jadwal kegiatanku sangat padat minggu ini. Soal nomor 9. Salah satu jenis kucing yang paling lucu dan digemari adalah kucing Anggora. Kucing Anggora memiliki bulu yang tebal dan indah. Sifatnya yang periang dan mudah dekat dengan orang menjadikannya hewan yang cocok dipelihara oleh keluarga. Kalimat yang tepat untuk melanjutkan paragraf di atas adalah A. Kucing ini cukup sulit dibiarkan. B. Kucing ini banyak terdapat di wilayah Turki. C. Banyak Anggora yang bermata unik mulai langka. D. Kucing Anggora adalah salah satu jenis kucing paling ramah. Atau E. Kucing Anggora juga cocok menjadi teman untuk menemani kaum lansia. Kira-kira yang mana jawabannya? Ya, jawabannya adalah E. Kucing Anggora juga cocok menjadi teman untuk menemani kaum lansia. Lanjut. Soal nomor 10. Ada 5 hal yang bisa dilakukan untuk membuat cerita yang baik. Pertama, pilihan judul harus sesuai dengan isi cerita. Kedua, isi cerita yang menarik. Ketiga, pemilihan kata atau diksi yang sesuai. Keempat, alur cerita yang tidak monoton. Dan yang kelima, hindari pengulangan kata-kata yang sama. Paragraf di atas berisi tentang A. Pengantar penulisan cerita. B. Penulisan cerita dan novel. C. Langkah-langkah membuat cerita yang baik. D. Tips-tips membuat jalan cerita yang menarik. Atau E. Tips menulis cerita yang menarik. Jawabannya adalah E. Tips menulis cerita yang menarik. Oke, sekian dulu teman-teman buat soal-soal CPNS yang keempat untuk kategori TWK atau tes wawasan kebangsaan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan jangan lupa like, share, and subscribe channel MH19 Official. Dadah!